Tiba-tiba HP kalian sepi, ya nggak ada yang menghubungi kalian, tiba-tiba nggak ada penagihan dari DC pinjol manapun. Nah, ini tentu saja akan menjadi sesuatu yang malah sebenarnya harusnya menyenangkan, tapi kadang kita kepikiran hal-hal lain yang jadinya malah akan terkesan menakutkan. Kenapa? Ya, banyak yang bilang apakah tiba-tiba kita berhenti ditagih adalah pertanda bahwa DC akan segera datang ke rumah? Jawabannya bisa jadi iya, tapi juga bisa jadi enggak. Kenapa? Karena ya beberapa pengalaman dari teman-teman itu rata-rata memang seperti itu. Tiba-tiba nggak ada yang menagih, lalu kemudian beberapa saat kemudian ada DC yang datang ke rumah. Ya selang sehari 2 hari ada DC lapangan yang datang ke rumah. Itu ada kejadiannya. Tapi ini juga bukan sesuatu yang pasti ya, bukan sesuatu yang emang bakal kejadian teman-teman. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena gini, setiap proses penagihan itu pasti akan ada schedule dan jadwalnya. Pasti akan ada penilaian atau mungkin bisa dibilang skala prioritasnya. Jadi kalau kalian sudah tidak gencar ditagih lagi, ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang DC akan segera datang. Yang kedua, ya kalian dikesampingkan sedikit, tapi digantikan dengan orang baru yang lebih berpotensi untuk menghasilkan uang. Ini penting banget ya untuk kalian sadari agar kalian tidak ketakutan membabi buta. Agar teman-teman juga bisa memahami cara kerjanya bagaimana sih. Agar teman-teman juga setidaknya bisa lebih tenang dan mengerti apa sih yang harus teman-teman lakukan ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong tidak ada yang menelpon, tidak ada yang hubungi tiba-tiba DC bakal datang, belum tentu. Karena bisa jadi ya memang ada orang baru yang menjadi target baru. Kalau menghubungi kalian terus dan kalian memang dinilai kemungkinan gak bayar-bayar, ya rugi pinjolnya gitu ya. Rugi mereka untuk menagih terus ke kalian. Jadi ya saya rasa pasti akan ada jedanya. Jadi nggak terus-menerus setiap hari. Sebagai contoh, 3 bulan pertama itu kalian pasti akan lebih gencar nih ditagih. Tapi mulai masuk ke minggu, bukan minggu, bulan ke-6, bulan ke-7 itu mulai sepi lagi tuh. Sepi. Tiba-tiba di bulan ke-9 ada lagi yang menagih. Nah itu adalah siklus yang wajar menurut saya. Nah, satu hal lagi, kalaupun memang ini adalah pertanda DC lapangan bakal datang ke rumah menagih kalian, pesan saya cuma satu, teman-teman nggak usah takut, teman-teman nggak usah stres, nggak usah panik, karena semuanya pasti akan terjadi jika memang di lokasi kalian ada DC lapangannya. Jadi sekali lagi saya juga ingin sampaikan kepada kalian, tidak perlu takut juga, karena semuanya akan baik-baik saja. Karena DC itu tugasnya hanya mengingatkan untuk membayar, bukan bertugas untuk menyita barang kalian, bukan bertugas untuk menyakiti kalian, bukan bertugas untuk melakukan kekerasan, enggak, DC enggak seperti itu. Secara aturan undang-undang, ya kita kan sekarang ngomongin soal aplikasi pinjol legal ya, yang mana memang mereka diizinkan DC-nya. Tapi ya DC-nya itu diberikan batasan-batasan yang sangat ketat. Mulai dari sertifikasi, mulai dari surat tugas. Intinya dokumen harus lengkap. Mulai dari ID card. Jangan sampai ada orang atau oknum yang memanfaatkan hal-hal seperti ini untuk kepentingannya. Dan ya jangan sampai terjadilah pokoknya. Karena ini sungguh-sungguh sangat meresahkan. Karena saya banyak mendengar ya cerita-cerita terkait masalah seperti ini. Gagal bayar, telat bayar, dipinjol, itu sampai kena modus penipuan juga. Penipuannya adalah orang-orang yang mengaku jasa joki, orang-orang yang mengaku dari DC tertentu, yang mana minta sejumlah uang untuk biaya transport atau untuk membantu di belakang ya, untuk memperlambat penagihannya, untuk nahan dulu. Itu ada banyak modus-modus kayak gitu. Padahal pertama mereka bukan DC beneran, mereka juga nggak bisa melakukan hal itu, mereka bukan karyawan dari pinjolnya, jadi cuman orang yang iseng-iseng ngerjain kalian, nyari untung dari kalian tanpa harus mereka sebagai karyawan dari si pinjolnya ada. Cuman masalahnya kayak gitu, itu kita nggak pernah tahu ya data mereka itu dari mana gitu loh. Kok bisa ada orang yang tahu detail hutang terus minta uang transport, udah dikasih uang transport dia pulang, gak lama ada DC baru lagi yang datang. Nah mereka nggak saling kenal loh. Nah kemungkinan besar yang pertama tadi ngaku-ngaku sebagai DC. Tapi ya kembali lagi, dari mana sih mereka dapat data itu? Itu yang masih misteri sampai saat ini. Tapi ya udahlah ya, kita pasrah aja, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Dan yuk tetap semangat, jangan sampai menyerah karena insya Allah kalau semuanya pasti akan berlalu. Karena semuanya pasti akan ada jalannya. Mau kalian utang pun, mau kalian punya pinjaman pun, insya Allah akan aman-aman aja. Ya tetap semangat, apapun yang terjadi, jangan sampai teman-teman melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kalian sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.